Bab 385 Perpisahan. Benar, Angel harus diusir. Aku tidak suka melihatnya. Robert pun setuju. Kiara tidak berhenti mencibir dan berkata, sejak awal aku sudah curiga kalau Angel memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Maple Rain Real Estate. Mungkin dia benar-benar berselingkuh dengan penanggung jawab Maple Rain Real Estate. Akan sangat memalukan jika orang yang merusak citra keluarga Kusuma tetap tinggal di perusahaan. Kiara sedikit menggertakkan giginya. Tidak masalah jika dia menyelingkuhi Valentino. Tapi, akan menjadi masalah besar kalau dia sampai mempermalukan keluarga Kusuma. Jadi, Angel harus keluar dari grup Kusuma dan dia tidak diizinkan untuk kembali selamanya. Kata Robert menimpali. Semua orang sangat percaya diri, karena sulit untuk mempertahankan Angel di perusahaan ini kalau hanya mengandalkan Richard dan 4 orang lainnya saja. Besok, apa yang Angel andalkan untuk melawan mereka? Masalah ini belum dimulai, tapi hasilnya sudah dapat diketahui. Angel pasti kalah. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali Valentino terbangun karena gerakan Jenny. Awalnya, Jenny membawa tas sendirian dan ingin meninggalkan rumah dengan diam-diam, tapi Valentino menyadarinya. Jadi, Valentino menyetir mobil untuk mengantarkan Jenny ke bandara. Di luar bandara, Valentino bersandar di mobil dan memandang Jenny sambil tersenyum. Matahari baru saja terbit, sinar matahari berwarna kemerahan perlahan-lahan menyinari bumi. Jenny membawa koper berwarna merah muda. Dia mengenakan gaun berbahan kasa yang menampakkan keanggunannya. Setelah berjalan 2 langkah, Jenny tidak bisa menahan diri untuk berbalik. Dia menatap Valentino yang membelakangi matahari. Matahari terbit menyinari tubuh Valentino dengan lingkaran cahaya berwarna keemasan. Cahaya matahari itu tampak seperti pakaian kasa berwarna emas yang melapisi tubuh Valentino. Jenny perlahan menyipitkan matanya di bawah sinar matahari. Dia menatap Valentino dengan tenang. Kalau kamu sudah puas bermain di luar, ingatlah untuk pulang kembali. Tempat ini akan menjadi rumahmu selamanya. Kalau ada yang menindasmu, telepon aku saja. Selama ada aku akan mencari keadilan untukmu. Valentino tersenyum dengan santai. Ketika mendengar hal ini, segala macam emosi tiba-tiba muncul di dalam hati Jenny. Brooke? Jenny melepaskan pegangan kopernya dan tiba-tiba bergegas menuju ke arah Valentino. Kopernya pun langsung jatuh ke tanah. Kakak ipar! Jenny merentangkan tangannya, lalu memeluk Valentino dengan berlinang air mata. Kalau bisa memilih, Jenny tidak ingin meninggalkan kota Neo. Dia juga tidak ingin meninggalkan Valentino. Akan tetapi, Valentino adalah suami Angel. Jenny tidak punya pilihan lain. Dasar bodoh, sudah besar masih menangis. Valentino menghela napas sembari menepuk-nepuk punggung Jenny. Valentino tidak banyak berpikir. Dia benar-benar menganggap Jenny sebagai adiknya. Valentino mengira Jenny ingin berpisah dengan keluarganya. Sudah 3 tahun, aku sudah menindasmu selama 3 tahun. Terima kasih atas kesabaranmu padaku selama ini. Maaf, Kak Valentino. Aku benar-benar minta maaf. Jenny meletakkan kepalanya di pundak Valentino. Air mata Jenny mengalir dan membasahi pundaknya. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Valentino menghibur Jenny dengan suara lembut. Jenny tidak lagi berbicara. Ribuan kata di dalam hati Jenny hanya bisa terkubur jauh di lubuk hatinya. Jenny tidak pernah menduga bahwa suatu hari dia akan memeluk Valentino sambil menangis. Akan tetapi, Jenny sudah memeluk Valentino sebanyak 2 kali dalam beberapa hari ini. Jenny teringat saat dia baru pulang dari luar negeri. Saat itu, dia penuh semangat, keras kepala dan suka memberontak. Khususnya ketika berhadapan dengan Valentino. Jenny angkuh bak seorang putri mahkota. Saat itu, Valentino juga menjemput Jenny di bandara ini. Jenny mengolok-oloknya dengan berbagai cara. Masa itu telah berlalu, mereka berdua datang ke bandara ini lagi dengan suasana hati yang telah banyak berubah. Beberapa saat kemudian, Jenny perlahan-lahan melepas Valentino, matanya memerah. Perhiasan wajah meluntur karena air mata. Valentino menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Biar saja. Aku bukan mau pergi berkencan. Aku berdandan untuk kesenanganku sendiri, bukan untuk orang lain. Jenny mendengus dan mengungkapkan alasan yang cukup masuk akal. Baiklah. Cepat masuk, kamu sudah harus naik pesawat. Ingat, ya. Kalau kamu sudah puas bermain di luar, ingatlah untuk pulang. Aku dan kakakmu menunggumu di kota Neo. Valentino mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Jenny. Iya. Jenny menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, kamu harus menjalin hubungan yang baik dengan kakakku. Setelah mengatakan hal ini, Jenny berbalik dan pergi. Dia mengambil kopernya, lalu berjalan masuk ke dalam bandara. Valentino menghela napas setelah melihat sosok Jenny yang berjalan pergi. Perpisahan selalu disertai dengan rasa sakit. Valentino tidak suka dengan rasa sakit semacam ini. Akan tetapi, terkadang perpisahan singkat terjadi demi pertemuan yang lebih baik. Mungkin menghargai apa yang ada di depan mata dan menjalani kehidupan saat ini adalah hal yang terpenting. Valentino menyalakan sebatang rokok, dia merenung sembari memandang matahari di kejauhan. Valentino berhenti sejenak di tempat, dia mematikan puntung rokok sebelum masuk ke mobil dan pergi dari sini. Ada banyak hal yang harus Valentino kerjakan. Ada jalan panjang yang harus dilaluinya. Hari ini, Valentino mau membantu Angel bertanggung jawab penuh atas keluarga Kusuma. Di gedung perusahaan grup Kusuma.
Ketika Valentino dan Angel bersama-sama masuk ke dalam perusahaan, mereka merasa suasana hari ini sedikit berbeda. Biasanya, sebagai manajer umum perusahaan saat ini, setiap karyawan pasti akan menyapa Angel dengan hormat saat bertemu dengannya. Meskipun beberapa karyawan itu berada di pihak Kiara, mereka masih harus melakukan upaya untuk mengambil hati di depan Angel. Akan tetapi, situasi hari ini telah berubah. Di sepanjang perjalanan Angel dan Valentino, hanya ada beberapa orang yang menyapa Angel. Sebagian besar orang mengabaikan Angel. Bahkan ketika Angel berjalan melewati para karyawan itu, mereka seolah-olah tidak melihatnya dan menjaga jarak dengannya. Seakan-akan Angel adalah dewa wabah yang harus dihindari semua orang. Ada beberapa orang yang menatap Angel dan Valentino dengan wajah menghina sambil berbisik-bisik. Lihat, Bu Angel berlebihan sekali. Dia bahkan harus membawa pengawal saat keluar. Kahi, bagaimanapun juga, dia akan segera dicabut dari posisinya sebagai manajer. Jadi, dia harus berlaga selama beberapa jam terakhir. Betapa baiknya Robert ketika dia menjadi manajer. Dia sering mengajak kita bermain, juga tidak pernah mempermasalahkan kalau kita tidur saat jam kerja. Manajemen Angel terlalu ketat, aku tidak tahan. Tidak apa-apa. Setelah rapat, dia tidak bisa mengatur kita lagi. Banyak karyawan memandang Valentino dan Angel sambil membicarakan mereka dengan ekspresi gembira atas penderitaan orang lain. Ada beberapa rumor dari orang-orang itu yang sudah sampai di telinga Angel dan Valentino. Angel mengerti, kelihatannya ada banyak hal yang terjadi saat dia tidak ada di perusahaan kemarin. Orang-orang yang berada di pihak Bobby pasti menggunakan waktu kemarin untuk melakukan banyak hal. Di antaranya, menyebarkan rumor bahwa Angel akan mundur sebagai manajer dan Bobby akan kembali. Raut wajah Angel sedikit masam, dia mempercepat langkah kakinya ke dalam lift. Sebaliknya, Valentino tampak tidak peduli. Ekspresinya sangat tenang, seolah-olah semuanya terkendali. Raut wajah Angel muram saat dia berdiri di dekat pintu lift sambil menunggu pintunya terbuka. Jelas saja, di ruang konferensi di lantai atas sedang diadakan pertemuan yang menantikan kedatangan Angel. Bab 386 Aku memang menghajarmu. Namun, dia terpaksa pergi. Kalau dirinya tidak muncul, Kiara dan yang lainnya pasti merasa puas karena itulah keinginan mereka. Takut sebelum berperang bukan prinsip hidup Angel. Begitu pintu lift terbuka, Angel bergegas melangkahkan kaki bersiap untuk masuk. Di saat bersamaan, seorang karyawan perusahaan juga keluar dari dalam lift dengan membawa setumpuk dokumen. Angel tidak sempat menghindar, keduanya pun bertabrakan. Astaga! Dokumen yang sebelumnya berada di tangan orang itu berceceran di lantai. Maaf, ini salahku. Meskipun Angel adalah manajer umum, dia tidak gengsi untuk mengakui kesalahannya. Setelah meminta maaf, Angel bersiap hendak memungut kertas-kertas di lantai. Akan tetapi, pemuda yang membawa dokumen itu merasa kesal saat melihat Angel. Angel, kamu kurang tidur semalam? Atau hari ini matamu tidak berfungsi dengan baik? Serang pemuda itu. Kalimat terakhir seakan mencerca Angel. Angel yang baru akan memungut kertas-kertas di lantai mengurungkan niatnya. Dia memandang pemuda itu, lalu bertanya. Apa maksudmu, Supervisor Aruna? Pemuda ini adalah Supervisor Purchasing perusahaan, anak buahnya Kiara. Sebelumnya, Aruna masih sopan terhadap Angel, saat bertemu selalu menyapa Angel dengan sebutan Bo Angel. Namun sekarang, dia memanggil nama Angel langsung, bahkan mencercanya. Aku bilang, apakah matamu tidak berfungsi dengan baik? Begitu pintu lift terbuka, orang yang di dalam keluar terlebih dahulu, baru orang yang di luar boleh masuk, masa kamu tidak mengerti aturan ini? Bagaimana bisa kamu menjadi manajer? Apakah kamu merasa semua orang harus mengalah padamu karena kamu manajer? Tanya Aruna dengan tatapan mata merendahkan. Saat itu, banyak karyawan di lobi yang mengalihkan pandangannya ke arah lift. Beberapa dari mereka yang mendukung Angel tidak suka Angel direndahkan oleh orang lain. Namun, saat itu mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah aku sudah minta maaf? Angel mengernyitkan dahi. Apa gunanya kamu minta maaf? Ini dokumen penting perusahaan, tidak mudah bagiku untuk menandatanganinya. Kalau sampai kotor atau sobek karena ditabrak olehmu, apa kamu bersedia ganti rugi? Tanya Aruna. Kalau rusak, aku akan membantumu menandatanganinya. Selesai berbicara, Angel membalikkan badan hendak masuk ke dalam lift. Dia tidak ingin menghabiskan waktu di sana. Berhenti! Tanpa ragu, Aruna mengulurkan tangan ke depan Angel seakan melarang Angel untuk masuk. Kamu mau apa? Tanya Angel dingin. Padahal dirinya belum keluar, kenapa orang-orang ini jadi bersikap seperti ini? Pungut kertas-kertas itu. Perintah Aruna sambil menunjuk ke bawah dengan angkuh. Angel langsung mengerti. Aruna pasti disuruh oleh Kiara untuk cari masalah dengannya. Bagaimanapun juga, Angel adalah anggota keluarga Kusuma. Meski Kiara tidak menjabat sebagai manajer grup Kusuma, tapi dia adalah bagian dari perusahaan keluarganya itu. Kalau orang-orang seperti Aruna tidak didukung secara langsung oleh keluarga Kusuma, Aruna tidak akan berani bersikap kurang ajar terhadap Angel. Orang-orang yang melihat kejadian ini menyeringai. Mereka ingin tahu apakah presidir perempuan yang dingin itu bersedia melakukan perintah Aruna. Pungut kertas-kertas itu? Tidak dengar, ya? Atau karena kamu itu manajer, makanya kamu lepas tangan setelah berbuat salah? Bentak Aruna dengan nada suara tinggi. Seakan Angel adalah bawahannya. Ekspresi wajah Angel berubah masam. Meski demikian, dia tidak ingin orang lain memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Karena itu,
Dia merunduk hendak memungut kertas-kertas di lantai. Namun saat itu, Aruna berdiri di depan kertas-kertas tersebut. Posisi berlutut di hadapan anak buah tidak pantas untuk dilihat. Sini, biar aku yang memungutnya. Tepat pada saat itu, Valentino yang sedari tadi tidak buka suara merunduk, lalu memungut dokumen di atas lantai. Angel terharu melihat kehadiran Valentino. Sementara Aruna merasa puas. Memang dia gagal menyuruh Angel bersujud di depannya, tapi suami Angel yang menggantikan sang istri melakukannya saja sudah cukup. Karyawan di sekitar tidak dapat menahan suara mereka, mereka pun terkekeh. Sepertinya, Angel sudah kehilangan kekuasaannya. Pasti Angel dan Valentino sadar akan situasi sulit yang mereka hadapi sekarang. Kalau tidak, Aruna hanyalah supervisor. Masa seorang supervisor bisa menginjak-injak seorang manajer? Sementara suami Angel yang menyebalkan itu sama sekali tidak berguna. Baru jadi kaya, tapi sikapnya yang menyebalkan tidak berubah. Sementara di sisi lain, Angel tidak berpikir demikian. Hatinya malah terasa tersentuh oleh perbuatan sang suami. Valentino yang status sosialnya setara dengan Eri Wongso rela berlutut di hadapan seorang supervisor. Mana ada pemimpin yang seperti itu? Apalagi Valentino melakukannya demi sang istri. Nih, dokumenmu. Pegang yang baik. Selain itu, atas nama istriku, aku minta maaf padamu. Valentino menyerahkan dokumen yang sudah dia pungut kepada Aruna sambil tersenyum penuh arti. Aruna mengangkat dagunya, lalu menerima dokumen tersebut. Kamu puas? Tanya Valentino. Cukup puas? Jawab Aruna. Kahi, kamu sudah puas, tapi istriku belum puas. Aku sendiri lebih tidak puas. Kata Valentino dengan nada dingin. Aruna tertegun mendengar ini. Sambil mengernyitkan dahi, dia bertanya. Apa maksudmu? Senyum di wajah Valentino menghilang. Dia menggosok hidungnya. Detik selanjutnya, lengannya teracung dan terayun cepat. Tanpa menunggu respons Aruna, telapak tangan Valentino terayun ke arah Aruna. Plak! Sebuah tamparan mendarat tepat di wajah Aruna. Suara tamparan yang begitu keras memenuhi labi. Aruna mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Valentino tidak bergeming, matanya menatap Aruna lekat-lekat. Angel tertegun. Melihat Aruna dihajar oleh Valentino, para karyawan yang semula tersenyum mengejek pun tertegun juga. Tidak ada yang menyangka kalau Valentino yang sebelumnya meminta maaf kepada Aruna sambil tersenyum akan menampar Aruna pada detik berikutnya. Ada yang mengira Valentino sudah kalah karena menuruti perintah Aruna dengan memungut kertas-kertas di lantai. Namun, tamparan keras Valentino mengejutkan mereka. Aura Valentino yang dingin membuat orang-orang tidak berani mengejeknya lagi. Apa maksudmu menamparku? Teriak Aruna dengan hati panas dan mata berapi-api. Tangannya menutupi bagian wajah yang ditampar. Kamu sudah merendahkan istriku, makanya aku hajar. Apa itu salah? Jawab Valentino dengan ekspresi datar. Angel menabrakku hingga dokumenku terjatuh. Bukankah sudah seharusnya dia meminta maaf? Bukankah sudah seharusnya dia memungut dokumen itu? Teriak Aruna. Meskipun dia manajer, lalu kenapa? Hukuman dewa yang berbuat dosa sama dengan manusia. Sudah salah malah menampar orang. Dukung para karyawan. Bab 387 pertemuan mematikan. Valentino segera bangkit dan menyapukan sorot matanya yang dingin ke sekitar. Setelah itu, dia berkata dengan pelan. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kalian, sebaiknya jangan beromong kosong. Kalau tidak, aku akan membereskan kalian semua. Begitu bertemu dengan pandangan Valentino yang dingin itu, semua orang langsung ciut. Meski mereka merasa tidak senang, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Kedua mata Angel langsung berbinar. Hari ini adalah pertama kalinya Valentino melindungi dirinya di depan semua pegawai perusahaan dengan tegas dan sangat mengintimidasi. Aku salah apa? Kalau kamu tidak mengatakan dengan jelas apa alasanmu memukulku, aku akan melaporkan hal ini kepada Nyonya Besar Kusuma sekaligus meminta keadilan. Sorot mata supervisor Aruna tampak berapi-api. Sebagai seorang supervisor, kamu malah bersikap kurang ajar terhadap seorang manajer umum dan sengaja mempersulitnya. Lalu kamu bertanya apa salahmu? Kamu hanyalah seorang bawahan, tapi malah bersikap kurang ajar terhadap seorang manajer umum dan sering mempersulitnya? Apa kamu tidak bersalah? Kamu terus mengatakan jika seorang manajer berbuat salah, maka harus dihukum seperti pegawai lainnya, tapi kamu bersikap angkuh, sombong dan melawan atasan. Apakah kamu tidak layak dipukul? Raut wajah Valentino tampak datar. Mendengar tiga pertanyaan itu, supervisor Aruna tidak bisa berkata-kata dan hanya memegang wajahnya. Meski Angel mungkin bisa meninggalkan perusahaan ini kelak, hari ini dia masih merupakan manajer umum perusahaan keluarga Kusuma. Dia masih merupakan manajer umum kalian semua. Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, lalu menatap sekitar dengan raut wajah datar. Semua orang seketika tertegun dan tidak ada yang berani memandang Valentino lebih dari 3 detik. Semuanya menundukkan kepala dengan patuh. Tidak ada orang yang berani membantah ucapan Valentino. Meski setelah RUPS Angel akan diusir dari perusahaan, saat ini dia masih menjabat sebagai manajer umum dan masih memiliki wewenang manajer umum. Hal ini tidak ada yang berani membantah. Para pegawai perusahaan, supervisor berbagai departemen, termasuk para satpam perusahaan. Kalau saat ini Angel ini memecat mereka, itu bukanlah hal yang sulit baginya. Setelah semua orang menyadari kenyataan itu, tidak ada yang berani berbicara lagi. Valentino, ayo pergi.
Angel memanggil Valentino sambil berjalan menuju lift. Valentino mengangguk, lalu berjalan ke samping Supervisor Aruna dan mengulurkan tangannya. Supervisor Aruna seketika tampak ketakutan karena mengira Valentino akan menghajarnya. Hei! Valentino tertawa penuh arti. Dia mengangkat tanda pengenal Supervisor Aruna dan melihatnya sebentar. Supervisor Departemen Pembelian, Aruna Halim. Setelah rapatnya selesai, aku akan mencarimu. Nikmatilah hari-hari terakhirmu di perusahaan. Selesai bicara, Valentino segera menuju lift. Orang-orang yang ada di aula utama, termasuk Aruna, sedang termangu. Mendengar ucapan Valentino, apa ini berarti dia ingin memecat Aruna? Setelah hari ini, Angel juga akan dipecat dari perusahaan. Bagaimana mungkin dia bisa memecatku? Dasar bodoh! Kak Kiara pasti akan melindungiku. Dengus Aruna setelah tersadar dari lamunannya. Hari ini, semua karyawan perusahaan keluarga Kusuma sangat tidak bersemangat. Mereka tahu kalau hari ini, perusahaan keluarga Kusuma akan mengalami hal yang menggemparkan. Masalah ini akan menjadi seperti apa berada di keputusan para pemegang saham yang sedang rapat di lantai teratas perusahaan. Grup Kusuma sudah akan berubah. Namun, apakah akan menjadi milik Angel atau akan menjadi milik Bobby dan yang lainnya? Hal ini agak sulit dipastikan. Akan tetapi, sebagian besar orang lebih memihak pada Bobby. Semalam ketika Angel tidak ada di tempat, Bobby dan yang lainnya sibuk mempersiapkan sesuatu. Banyak pegawai yang duduk di hadapan komputer, tapi terus menengadah dan fokus pada rapat yang terjadi di lantai teratas perusahaan. Grup Kusuma akan memiliki masa depan yang seperti apa? Apa akhir dari Angel? Termasuk para pegawai perusahaan, jalan apa yang harus mereka tempuh kelak? Sebentar lagi hasilnya sudah akan keluar. Semua orang sedang menunggu hasilnya dengan gelisah. Sementara situasi di ruang rapat lantai teratas sedang menegang. Ketika Angel dan Valentino masuk ke ruang rapat lantai teratas, orang-orang yang ada di ruangan rapat segera memakukan pandangan mereka kepada kedua orang itu. Kini, sudah ada 20-an orang yang ada di dalam ruang rapat. Selain Richard dan beberapa petinggi perusahaan lama, masih ada beberapa pemegang saham lainnya. RUPS ini tentu saja harus dihadiri oleh para pemegang saham. Selain dari 12 orang pemegang saham, Bobby, Robert dan keluarga Kiara, mereka semua juga ada di sana. Pada ruangan rapat yang bersih dan luas itu, mereka semua sedang duduk menunggu di meja rapat yang bundar itu. Angel, kamu hebat sekali, ya? Sampai-sampai kami semua harus menunggumu. Ketika Angel baru memasuki ruang rapat, Kiara sontak mengangkat kepalanya dan mendengus terhadap Angel. Orang lain tidak mengatakan apapun, tapi juga sedang memandang Angel. Pada saat ini, bahkan Richard yang mendukung Angel juga diam saja. RUPS sangatlah penting, tapi Angel malah telat beberapa menit. Hal ini memang tidak seharusnya terjadi. Kiara, seharusnya kamu sangat jelas kenapa aku bisa terlambat, kan? Tanya Angel kepada Kiara dengan ekspresi datar. Akhirnya dia mengerti juga. Angel sangat menghargai hubungan kekerabatannya dengan keluarga Kusuma, tapi orang-orang seperti Kiara sama sekali tidak menganggap hubungan itu. Karena Kiara tidak ingin menganggapnya sebagai sepupunya, maka Angel juga tidak perlu menganggapnya juga. Jadi, dia pun langsung memanggil nama Kiara. Kenapa aku bisa tahu? Terlambat, ya terlambat. Jangan mencari alasan lain. Sorot mata Kiara tampak merasa bersalah. Tapi dia tetap menjawab Angel sembari mengernyit. Bagaimana kalau aku memanggil Aruna kemari untuk menjelaskannya? Ucap Angel dengan nada datar. Begitu mendengar ucapan Angel, Kiara seketika terbatuk dan tidak mengatakan apapun. Kiara merasa bersalah karena mencari masalah duluan. Apa yang dia lakukan, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Duduklah. Waktu kami sangat berharga. Ucap Bobby dengan tenang. Dia sedang memakai jas formal dan duduk di posisi CEO. Pada saat ini, Bobby menganggap dirinya sudah kembali menjabat sebagai CEO perusahaan keluarga Kusuma. Akan tetapi, tidak ada orang yang mengomentarinya. Bagi mereka, hasil dari rapat hari ini sudah mempunyai hasil akhir. Bobby tertawa dingin di dalam hatinya. Meski Hendrik memiliki kekuasaan untuk ikut campur, kali ini dia juga akan sulit melindungi Angel. Sebab, sekuat apapun dia tidak mungkin bisa merubah hasil RUPS suatu perusahaan. Pada saat ini, meski Angel punya keberuntungan yang sangat besar, dia juga akan sulit mendapat bantuan lagi. Hanya dengan bantuan dari Richard dan 4 orang lainnya, bagaimana mungkin Angel bisa menang? Angel hanya diam dan duduk di posisi manajer umumnya. Sementara Valentino juga sangat tahu diri. Dia segera duduk di posisi terendah di meja bundar itu. Berhenti! Pada saat ini, Kiara dan yang lainnya baru menyadari keberadaan Valentino. Valentino, Bang, untuk apa kamu datang kemari? Robert juga sontak bangkit. Awalnya dia ingin langsung mengumpat, tapi karena di sini sangat ramai, dia pun mengurungkan niatnya. Di sini ada para pemegang saham. Meski dia sangat gila, dia juga tidak berani bersikap terlalu lancang. Aku yang menyuruhnya kemari. Apa tidak boleh? Jawab Angel dengan ekspresi datar sembari menatap Robert. Bab 388 menghadapinya bersama. Rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan hari ini hanya boleh dihadiri oleh pemegang saham. Valentino dibandingkan dengan satpam perusahaan kita saja tidak bisa. Atas dasar apa dia ikut rapat? Kiara tentu saja tidak akan membiarkan Valentino begitu saja. Lalu, apakah kamu itu seorang pemegang perusahaan?
Coba katakan saham yang kamu miliki ada seberapa banyak? Angel melirik Kiara dengan tenang. Kamu? Mendengar ucapan Angel, Kiara seketika tertegun. Sebagai cucu keluarga Kusuma, tentu saja dia tidak mempunyai saham perusahaan. Bahkan Robert saja tidak berhak memiliki bagian saham sendiri. Meski aku tidak punya saham perusahaan, aku adalah anggota keluarga Kusuma, tentu saja aku berhak mengikuti rapat. Ucap Kiara dengan keras kepala. Valentino itu suamiku, tentu saja dia juga termasuk sebagai keluarga Kusuma. Kalau orang lain berhak, dia juga berhak. Angel berkata dengan tegas, wajahnya tampak sangat dingin. Kalian jangan bertengkar lagi. Aku bukan apa-apa, aku hanya datang menemani istriku rapat, lalu nanti akan membawa istriku pulang. Kalian rapat saja, itu tidak ada hubungannya denganku. Valentino tersenyum tipis, lalu duduk di ujung meja bundar itu. Kiara semakin marah melihat sikap Valentino yang sepolos itu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Bobby sudah menghentikannya. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Jangan buang-buang waktu lagi. Cepat mulai rapatnya. Bobby segera menyela pembicaraan mereka berdua. Sebenarnya, Bobby sama sekali tidak peduli kalau Valentino mendengar isi rapat mereka. Memangnya kenapa kalau Valentino ada di sini? Apa dia bisa merubah keputusan para pemegang saham? Apa dia bisa merubah takdir Angel yang sudah pasti akan diusir dari perusahaan? Dasar bodoh. Valentino hanyalah seorang pecundang, Bobby sama sekali tidak menganggap keberadaannya. Tujuan utama hari ini adalah Angel. Asalkan bisa mengusir Angel dari perusahaan, segalanya bukanlah masalah besar lagi baginya. Semua orang pun duduk di kursi masing-masing, sementara Valentino duduk di bagian ujung meja rapat, dia sama sekali tidak terlihat ingin ikut campur. Kamu tidak mau minum? Kalau begitu berikan padaku saja. Valentino melihat botol air yang ada di hadapan semua orang, kecuali di hadapannya. Maka, Valentino sama sekali tidak sungkan dan mengulurkan tangannya untuk mengambil botol air itu ke hadapannya sendiri. Wajah pria parubaya itu berkedut dan tidak mengatakan apapun. Orang lain juga tidak bisa berkata-kata dan merasa Valentino itu sungguh orang gila. Istrimu sudah mau diusir dari perusahaan, tapi kamu malah masih bercandaria. Minumlah. Minum sampai puas. Angel, apa kamu tidak penasaran kenapa aku bisa muncul di sini? Bobby menatap Angel dengan penuh maksud. Kata nenek, sebelum nenek memulihkan jabatan paman tidak boleh masuk perusahaan keluarga Kusuma. Jawab Angel dengan nada datar. Tentu saja paman mendengarkan katanya besar, tapi paman takut kalau paman masih belum kembali, kamu akan membuat klub Kusuma bangkrut. Ucap Bobby dengan tegas sambil tersenyum datar. Rapat umum pemegang saham sengaja diadakan agar perusahaan tidak jatuh pada kuasa Bobby seorang. Dia ingin melawan Angel dan membuatnya dipecat. Maka dia harus mencari sebuah alasan yang valid. Kalau tidak, siapa yang akan menerimanya? Aku tidak paham dengan maksud paman. Kurasa selama aku mengurus perusahaan dalam keadaan baik-baik saja. Jawab Angel sembari mengernyit. Para pemegang saham lainnya tidak mengatakan apapun. Bahkan Robert dan Kiara juga tidak berani sembarangan menimpali. Sebodoh apapun mereka masih bisa membedakan tempat dan situasi. Valentino juga diam-diam saja. Dia membuka botol tersebut dan meminumnya. Setelah itu, dia hanya bermain dengan ponselnya dengan sikap acuh tak acuh. Karena Bobby ingin bersandiwara, maka Valentino akan menjadi penonton yang baik. Ketika beberapa pemegang saham itu mengeluarkan niat sesungguhnya, Valentino baru bisa mengetahui siapa yang setia terhadap Angel. Sedangkan ketika saat itu tiba, sudah saatnya Valentino beraksi. Kamu mengurusnya dengan baik. Coba kamu beritahu paman, kenapa beberapa waktu ini banyak perusahaan yang memutuskan kerjasamanya dengan perusahaan kita. Di antaranya ada Direktur Hartanto, salah satu pelanggan besar kita. Apa ini adalah maksudmu sudah mengurus perusahaan dengan baik? Pandangan Bobby tampak penuh arti. Angel mengernyitkan dahinya, lalu berkata, itu karena Direktur Hartanto mengungkapkan perasaannya padaku dan kutolak, makanya Direktur Hartanto memutus kerjasama karena masalah dendam. Pada saat itu, Hartanto menunggu Angel di depan pintu perusahaan dan mengungkapkan perasaannya, tapi malah langsung diusir oleh Valentino. Jadi, Hartanto dendam padanya dan kembali ke perusahaan untuk memutus kerjasama dengan klub Kusuma. Angel juga tidak ingin berhubungan lagi dengannya, jadi dia membiarkan kerjasama itu diputus begitu saja juga. Tidak disangka, kini Bobby malah mengungkit masalah itu dan bertanya pada Angel. Apa kamu tidak bisa membujuknya? Dengan begitu, kerugian perusahaan juga tidak akan sebesar ini. Raut wajah Bobby tampak sinis. Bagaimana caranya? Aku memang manajer perusahaan, tapi aku ini istri orang. Apa aku harus mengkhianati keluargaku untuk menerima perasaan pria lain? Ekspresi Angel seketika berubah dingin. Angel Kusuma, bagimu, hal seperti ini bukannya sangat biasa bagimu? Bukannya kamu adalah orang yang bisa melakukan apapun demi mencapai tujuanmu? Kamu bisa menerima orang lain, tapi tidak bisa menerima Direktur Hartanto? Kini, Kiara tiba-tiba menempali sambil tertawa dingin. Tentu saja yang dimaksud Kiara adalah Maple Rain Real Estate yang selalu membantu Angel. Kiara sangat yakin kalau Angel memiliki hubungan dengan penanggung jawab Maple Rain Real Estate. Apa maksudmu? Angel menatap Kiara. Kamu pasti paham apa yang kumaksud. Kiara tertawa dingin. Sekarang dia masih belum ingin membongkar rahasia Angel, karena itu adalah berita yang sangat menggemparkan. Tentu saja dia akan mencari waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Baik,
Kalau begitu, kita tidak membicarakan masalah Direktur Hartanto lagi. Kita bicarakan yang lain saja. Selain Direktur Hartanto, masih ada 5 perusahaan lain yang memutus kerja sama dengan kita. Di antaranya ada yang diputus oleh mereka dan ada yang diputus olehmu. Apa penyebabnya? Bobby melihat dokumen yang ada di hadapannya. Semua itu sudah mereka persiapkan dari awal untuk menghadapi Angel hari ini. 7 orang pemegang saham sudah memberikan jawaban mereka. Kalau Bobby berhasil menarik 2 orang lagi dari pihak Richard, maka Angel sudah tidak punya kesempatan untuk mengelak lagi. Jadi, semua proses untuk menghadapi Angel sangat penting. Beberapa perusahaan itu ada masalah dan tidak perlu membuang waktu kita dengan perusahaan seperti itu. Lagi pula, sekarang pihak kerjasama paling penting dalam perusahaan kita adalah Maple Rain Real Estate. Dengan melepaskan kerjasama antara beberapa perusahaan kecil yang bermasalah itu, kita bisa lebih fokus untuk mengurus kerjasama kita dengan Maple Rain Real Estate. Dengan begitu, asalkan kita bergantung pada Maple Rain Real Estate, maka perusahaan kita akan terus mendapatkan keuntungan yang tidak ada habisnya. Ucap Angel dengan yakin. Benar, tapi aku sama sekali tidak melihat keuntungan apapun. Bobby tersenyum tipis. Telah. Angel bergegas mengeluarkan sebuah map, lalu mengambil sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja. Angel berani menghadiri pertemuan mematikan ini, tentu saja karena sudah menyiapkan sesuatu. Bab 389 berusaha menekan orang lain. Ketika Angel mengeluarkan dokumen itu, pandangan semua orang seketika fokus padanya. Ini adalah laporan keuangan selama beberapa waktu ini. Aku masih mempunyai laporan keuangan selama Direktur Bobby menjabat. Kalian bisa membandingkannya. Sejak aku fokus mengurus kerja sama dengan Maple Rain Real Estate, keuntungan yang didapatkan perusahaan kita telah meningkat hingga 5%. Kinerja para karyawan juga meningkat sebanyak 3 kali lipat. Aku tidak tahu bagaimana cara kalian mengurus perusahaan sebelumnya, tapi ketika aku yang mengurus selama beberapa waktu ini, siapapun bisa melihat kalau perusahaan kita semakin berkembang. Setidaknya aku tidak melakukan hal yang kotor. Raut wajah Angel tampak datar, perkataan yang dia lontarkan juga tidak bisa disangkal oleh orang lain. Bagaimanapun, yang dia katakan adalah kenyataannya. Semuanya sadar dengan kemampuan Angel. Di bawah kepemimpinannya, keuntungan perusahaan semakin meningkat dan semakin berkembang. Bahkan kinerja para karyawan juga ikut meningkat. Kini Angel tampak sangat percaya diri, dia juga semakin yakin dengan dirinya sendiri. Angel sangat percaya diri dengan kemampuannya dan juga hasil yang dia dapatkan berdasarkan kerja kerasnya. Namun, raut wajah Bobby dan yang lainnya tidak berubah. Mereka seolah-olah sudah memprediksi hal ini akan terjadi, seperti Angel akan melakukan hal ini. Telak! Kiara hanya tersenyum tipis sambil mengeluarkan sebuah dokumen. Kebetulan sekali, aku juga punya laporan keuangan. Kiara tersenyum dingin sambil memandang Angel. Angel tertegun sejenak, lalu menatap laporan yang ada di atas meja. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Melihat raut wajah Angel yang agak berubah, Kiara berkata dengan pelan. Melalui laporan keuangan ini, sejak Paman meninggalkan perusahaan, keuntungan perusahaan kita semakin menurun. Tidak hanya itu, para karyawan sering mengeluh hingga tidak bersemangat untuk bekerja. Sedangkan keuntungan perusahaan juga semakin menurun. Bisa dibilang, perusahaan kita sejak di bawah kendali Angel malah menyebabkan perusahaan jatuh dalam kondisi bahaya. Kemungkinan besar, perusahaan kita akan mengalami kebangkrutan kapan saja. Kiara melontarkan pernyataannya dengan tegas dan penuh keyakinan, seolah-olah apa yang dia ucapkan adalah kenyataan. Tidak mungkin. Angel mengernyitkan dahinya. Mungkin atau tidak, kita biarkan para pemegang saham melihatnya saja. Kiara tersenyum dingin, lalu menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada Bobby. Bobby melihat laporan itu, lalu mengoper laporan tersebut kepada pemegang saham lainnya. Semua 12 orang pemegang saham, termasuk Robert dan yang lainnya, telah membaca laporan keuangan tersebut. Laporan ini adalah laporan keuangan terbaru, ujar salah seorang pemegang saham. Benar. Laporan tersebut juga memiliki stempel Departemen Keuangan Perusahaan. Nilai-nilai yang ada di laporan juga sangat jelas. Keuntungan yang didapatkan perusahaan memang semakin menurun. Angel membelalakan matanya dan agak terkejut. Bagaimana mungkin? Selama dia mengurus perusahaan ini, dia selalu memeriksa laporan keuangan setiap harinya. Bagaimana mungkin keuntungan perusahaan semakin anjlok? Kiara, apa yang telah kamu lakukan terhadap laporan keuangan perusahaan? Angel tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menggertakkan giginya sambil memandang Kiara. Dia tiba-tiba teringat kalau Kiara adalah orang dari Departemen Keuangan. Bukankah Kiara adalah pemimpin di antara para karyawan Departemen Keuangan? Kalau Kiara ingin melakukan sesuatu, mereka semua juga pasti akan menuruti perintahnya. Angel, kamu jangan sembarangan memfitnah orang. Kamu kira kami sedang bercanda denganmu? Ucapanmu tanpa bukti, kamu bilang aku melakukan sesuatu terhadap laporan itu. Coba keluarkan buktinya. Kiara tampak sangat tenang. Raut wajah Angel seketika berubah dingin. Dia menggertakkan giginya, tanpa bisa menyangkal apapun. Coba kulihat. Valentino mengulurkan tangannya untuk mengambil laporan tersebut. Hentikan! Memangnya kamu siapa? Beraninya melihat laporan keuangan kami. Teriak Kiara tiba-tiba. Robert dan yang lainnya segera menatap Valentino. Laporan sepenting itu memang tidak boleh sembarangan dilihat oleh orang. Tidak apa-apa, biarkan saja. Bobby melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Berdasarkan kemampuan Valentino yang catat, dia pasti tidak mengerti dengan laporan itu. Angel, berikan laporan punyamu juga padaku. Valentino kembali mengulurkan tangannya.
Angel seketika terdiam, lalu menyerahkan laporan miliknya kepada Valentino. Sekarang, di hadapan Valentino sudah terpampang dua laporan keuangan. Selain dari nilai-nilai yang ada di dalam, sisanya tidak ada yang berbeda lagi. Semua orang yang ada di sana sontak terdiam dan hanya menatap Valentino dengan sorot mata mengejek. Bahkan para pemegang saham juga tidak bisa melihat mana yang asli dan yang palsu. Bagaimana mungkin Valentino sanggup membedakannya? Valentino hanya melirik sekilas dan membandingkan nilai yang ada di dalam laporan itu. Dia pun melihat grafik garis dari laporan tersebut dan sudah mendapat jawabannya. Kiara bukanlah orang yang sederhana. Dia memang layak bekerja di Departemen Keuangan. Laporan keuangan yang disusunnya sungguh sempurna. Meski orang profesional yang melihat laporan ini juga akan kesulitan mendapati kejanggalan. Apalagi orang lain. Kalau bukan karena Valentino adalah anggota keluarga Wijaya dari kota Kamo yang sejak kecil sudah sering berhubungan dan mendapat pengajaran profesional, sepertinya dia juga tidak akan bisa menyadarinya. Valentino, jangan bilang kalau aku tidak memberimu kesempatan. Apa yang kamu dapati? Tanya Bobby dengan tenang. Kiara dan yang lainnya menatap Valentino dengan sorot mata mengejek, sedangkan Angel tampak sedang mengantisipasi jawaban Valentino. Dia sungguh berharap kalau Valentino bisa membantunya. Valentino terdiam sejenak, lalu menyusun kembali laporan tersebut dan menekannya dengan botol airnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Untuk sementara ini masih belum ada." Tujuan Valentino bukan untuk membantu Angel memimpin keluarga Kusuma, melainkan ingin membantu Angel untuk membersihkan perusahaan keluarga Kusuma dan membuat para pemegang saham setia pada Angel. Jadi, saat ini dia belum bisa melancarkan aksinya. Hah? Kalau dia paham bagaimana membaca laporan keuangan, dia sudah bukan pecundang lagi? Dengus Kiara. Sorot mata Angel juga tampak kecewa, lalu menghela napas dalam hati. Benar juga, bagaimana mungkin Valentino bisa mengerti? Meski belakangan ini Valentino telah banyak berubah dan telah mengenal dengan orang sehebat Eri Wongso, Valentino juga sudah bisa dibilang punya uang dan kekuasaan. Akan tetapi, Valentino tidak mungkin memahami hal-hal yang berhubungan dengan bisnis seperti ini. Valentino hanya diam saja. Dia meletakkan kedua laporan itu di sampingnya dan menekannya dengan botol airnya. Apakah ada yang ingin berkomentar mengenai laporan keuangan Kiara? Bobby melemparkan pandangannya ke sekitar. Tidak ada. Banyak pemegang saham yang langsung menggeleng. Richard dan beberapa pemegang saham yang mendukung Angel pun menghela napas sambil menggeleng. Karena laporan Kiara tidak ada masalah, maka itu berarti laporan milik manajer umum Angel sudah pasti palsu. Kita kesampingkan dulu masalah memasukkan laporan keuangan. Mari kita bahas kondisi keuangan perusahaan dulu. Sejak Angel yang berwenang, keuntungan yang didapatkan perusahaan semakin menurun. Angel, apa ada yang ingin kamu katakan lagi? Bobby menoleh ke arah Angel. Robert sedang memainkan pulpen yang ada di tangannya sambil menatap Angel dengan sinis. Bukannya kalian memang sengaja menekanku? Aku tidak punya komentar apapun. Jawab Angel sembari menggertakkan giginya. Dia bukanlah orang yang mudah menyerah, tapi saat ini dia terpaksa melakukannya. Angel tidak pernah menginginkan posisi manajer umum dan bukannya sangat bergantung pada grup Kusuma. Dia hanya ingin membuat hasil jerih payah Tuan Besar Kusuma semakin berjaya. Tuan Besar Kusuma sangat mengagumi kemampuan Angel. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Tuan Besar Kusuma kecewa? Namun, sekarang Bobby telah bekerja sama dengan yang lainnya, bahkan memiliki dukungan Nyonya Besar Kusuma. Mereka telah memutarbalikkan fakta dan membuat Angel tidak bisa berkata-kata. Angel sangat paham kalau dia sudah kalah. RUPS yang diselenggarakan hari ini sudah pasti merupakan hari kekalahannya. Baiklah, karena kamu sudah mengakui kesalahanmu, maka aku akan menggunakan jabatanku sebagai CEO Grup Kusuma dan mengusulkan. Angel tidak kompeten dalam bekerja dan tidak sanggup mengemban tugas sebagai manajer umum. Para pemegang saham sudah boleh memberi suara. Bobby sangat senang hingga langsung menyuruh para pemegang saham memberi suara. Robert, Kiara dan yang lainnya tampak sangat gembira. Akhirnya mereka sudah bisa mengembuskan napas mereka. Aku setuju dengan pendapat Direktur Bobby. Angel tidak mampu untuk menjalankan tugas manajer umum. Seorang pria parubaya yang memakai kacamata pun mengangkat tangannya.